Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin tetap semangat buat update tiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 88. Kelompok pria Xiaoyan mengikuti rute yang dijelaskan oleh pelayan wanita sebelumnya. Mereka berjalan melalui paviliun Kaisar Hitam yang sangat besar untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menemukan area peristirahatan yang menempati ruang yang luas. Area peristirahatan ini mempertahankan lingkungan yang tenang. Gugusan hijau subur di sekitar bangunan dan halaman menambahkan sedikit aroma menyegarkan ke udara menguatkan perhatiannya. Daerah yang tenang ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa sangat puas. Area tempat tinggal yang sangat besar dibagi menjadi kategori langit, tanah, dan manusia. Ruangan kategori manusia diperuntukkan bagi para ahli atau faksi yang memiliki sedikit reputasi di wilayah Black Corner. Biasanya, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk tinggal di tempat ini selama seseorang mencapai kelas Do Huang. Ruangan kategori tanah diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai kelas Do Huang, dan beberapa faksi yang memiliki reputasi cukup besar di wilayah Black Corner. Kamar kategori langit adalah yang paling mewah dari semuanya. Mereka yang bisa memasuki area itu semuanya, tanpa kecuali, ahli terkenal di wilayah sudut hitam dan beberapa faksi tingkat atas yang sebanding dengan sekte Kaisar Hitam. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung yang memenuhi dua kondisi ini di wilayah sudut hitam. Kelompok Xiaoyan mengambil beberapa belokan di dalam area tempat tinggal yang sangat besar, sebelum tiba di area kelas ground. Mereka mencari nomor kamar mereka sejenak sebelum menemukan tempat tinggal mereka. Berderak, mereka bertiga dengan lembut membuka pintu sebelum memasuki ruangan. Tatapan mereka menyapu sekelilingnya. Mereka menemukan bahwa kamar ini tidak hanya memiliki ruang tamu, tetapi juga berisi beberapa kamar samping. Bahkan ada ruangan yang khusus digunakan untuk pelatihan. Bahkan dengan cara pilih-pilih Xiaoyan, mulutnya mengeluarkan desahan klik ketika dia melihat tempat yang komprehensif. Lihat saja sekeliling dengan bebas. Ini dapat dianggap sebagai tempat peristirahatan sementara kami untuk periode waktu ini. Xiaoyan tersenyum pada dokter peri kecil dan memimpin untuk berjalan ke perempat. Setelah itu, dia secara acak menemukan tempat duduk, dan duduk di ruang tamu. Tatapan dokter peri kecil menyapu semua tempat. Setelah itu, dia berjalan ke tengah ruang tamu di depan tatapan bingung Xiaoyan dan Ziyan. Dia mengambil bunga biru tua dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam vas bunga. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 pil dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkan satu kepada Xiaoyan dan satu kepada Ziyan. Dia dengan lembut berkata, ini adalah bunga menelan jiwa. Aroma yang dipancarkannya menyebabkan seseorang pingsan. Anda tidak akan terpengaruh olehnya jika Anda mengkonsumsinya. Sebaiknya berhati-hati saat bepergian keluar. Xiaoyan mengamati bunga biru yang sangat indah itu dengan penuh minat setelah mendengar ini. Dia menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya kedalaman seorang Poison Master tidak kurang dari seorang alkemis. Kecuali seseorang telah mempelajari racun secara mendalam, siapa yang akan tahu bahwa bunga yang tidak mencolok yang ditampilkan di tempat ini akan memiliki efek seperti itu. Xiaoyan mengambil pil saat dia berbicara. Dia melemparkannya ke mulutnya dan menoleh untuk melihat Ziyan yang tidak terlalu bersemangat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu masih peduli tentang masalah itu? Kekuatan Moya itu paling banyak di sekitar bintang 6-7 Do Huang. Namun, metode Qi yang dipraktikkan oleh rekan-rekannya memiliki efek yang luar biasa dalam melawan kekuatan kasar dengan pengaruh. Wajar jika Anda menderita kerugian karena ceroboh. Selain itu, Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Jika Anda menggunakan serangan ganas pada saat Anda bertemu lagi, saya percaya bahwa teknik Do yang melawan kekuatan orang itu tidak akan dapat sepenuhnya menghapus semua kekuatan Anda. Wajah kecil Ziyan mulai terlihat sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Xiaoyan. Dia dengan lembut mendengus, izinkan aku melawannya dulu saat kita bertemu lagi. Siapapun yang berani membiarkan ini begitu memalukan tidak akan dilepaskan dengan mudah. Saya pikir Anda akan memiliki kesempatan ini. Xiaoyan tertawa dengan makna yang lebih dalam. Dia memiliki firasat bahwa orang bernama Moya ini tidak akan muncul di depan mereka hanya sekali. Mungkin ada cukup banyak interaksi dengannya di masa depan. Hari ini, mungkin saja orang itu diam-diam menginstruksikan Kuisa untuk datang dan mencari masalah dengan kita, dokter peri kecil dengan sembarangan menyebutkannya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia bergumam, jangan bilang itu karena kisan itu. Saya tidak yakin. Namun, kita harus lebih berhati-hati apapun alasannya. Bagaimanapun, ini masih wilayah sekte Kaisar Hitam. Selain itu,
Samar-samar saya bisa merasakan bahwa ada beberapa aura di dalam paviliun Kaisar Hitam yang bahkan saya hanya bisa rasakan secara samar-samar. Jelas, mereka seharusnya elit Dozong. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas, sepertinya mereka semua datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kita harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan. Saat ini, orang-orang kuat telah berkumpul di kota Kaisar Hitam ini. Akan ada banyak sekali masalah jika ada yang tidak beres. Little Fairy Doctor mengangguk. Baiklah, hari ini cukup larut. Istirahat dulu. Saya masih perlu memperbaiki pil obat besok. Pada saat itu, saya akan membutuhkan perlindungan Anda berdua. Agak merepotkan jika ada aktivitas yang dibuat yang menyebabkan saya terganggu. Xiao Yan berdiskusi sedikit, meregangkan pinggangnya yang malas, dan segera berdiri. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan. Dokter peri kecil dan Ziyan berhenti sejenak setelah mendengarnya sebelum mereka akhirnya menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Lapisan suasana gelap menutupi ruang kategori langit, yang agak jauh dari kelompok Xiao Yan, sementara mereka semua pergi ke kamar mereka untuk beristirahat. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan ini dengan lelaki tua berambut merah paling menarik perhatian. Mengejutkan elder pertama dari Demon Flame Valley yang dilihat Xiao Yan siang hari. Ada beberapa pria tua dengan kekuatan luar biasa duduk di sampingnya. Mereka kemungkinan adalah tetua lembah api iblis. Beberapa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam lembah api iblis. Selain penatua pertama, yang duduk di kursi, orang-orang yang tersisa semua berdiri dengan tangan di belakang punggung pada saat ini. Sosok manusia yang terbungkus jubah abu-abu diam-diam duduk di depan mereka. Tuan, menurut apa yang saya tahu, Kota Kaisar Hitam telah menarik cukup banyak faksi lama yang mapan dalam wilayah sudut hitam. Selain itu, orang-orang yang memimpin kelompok mereka semuanya adalah ahli terkenal di wilayah Black Corner. Tampaknya mereka juga tertarik untuk memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Penatua pertama Fang Yan berambut merah merajut alisnya, dan berbicara dengan suara yang agak hormat kepada orang berjubah abu-abu di depannya. Kepala suku telah berkata bahwa kita harus memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan cara apapun. Karena itu, kami akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi kami. Tatapan tajam perlahan melesat dari kegelapan di bawah jubah abu-abu. Suara mendesis yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin perlahan bergema di dalam ruangan. Tuan, Anda dapat yakin bahwa lembah api iblis kami telah mengirimkan hampir semua elit kami untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain kelompok elder keempat, yang masih belum tiba, sisanya sudah diatur dengan tepat. Fang Yan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Namun, Tuan, aku telah mendengar bahwa Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah mengirimkan para ahli selama ini. Kedua faksi adalah musuh dengan Demon Flame Valley kami. Jika memungkinkan, kami mungkin perlu meminta Tuan untuk bertindak dan menangkap semuanya. Fang Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Gerbang Xiao, Akademi Jianan ya. Tawa pelan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tiba-tiba keluar dari jubah abu-abu ketika dia mendengar dua nama ini. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi tawa serak buas. Tenang, tidak ada dari mereka yang akan lolos. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Ia langsung mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva memang sangat besar. Namun, saya tidak mengerti mengapa Sekte Kaisar Hitam akan mengambil harta karun semacam ini untuk dijual. Jika hal ini berkaitan dengan hati bodhisattva, mengapa mereka tidak menggunakannya sendiri? Bukan karena mereka tidak pernah berpikir untuk mencarinya sendiri. Mereka hanya tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun air liur transformasi tubuh bodhisattva dan hati bodhisattva memiliki hubungan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan hubungan ini. Pada saat seperti itu, mereka mungkin dapat menukar sesuatu yang berguna jika mereka membawanya ke pelelangan. Selain itu siapa yang tahu apakah orang-orang itu punya rencana lain. Orang berjubah abu-abu dengan dingin tertawa. Fang Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa, Tuan benar-benar berpengalaman. Saya ingin tahu apakah hati bodhisattva itu benar-benar terkait dengan seorang elit doseng. Ada beberapa hal yang sebaiknya tetap diabaikan. Mengetahui lebih banyak malah mungkin lebih berbahaya. Jubah abu-abu bergerak sedikit, saat benang aura ilusi yang disertai dengan suara sedingin es melayang keluar. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Fang Yan saat mendengar ini. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia merasa agak takut pada orang temperamental ini di dalam hatinya. Karena ini kasusnya, saya tidak akan mengganggu Tuan.
Saya akan lebih memperhatikan setiap berita tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva, dan akan memberitahu Tuan jika saya mengetahuinya. Fang Yan berdiri dan berbicara dengan hormat kepada orang berjubah abu-abu itu. Iya, kamu juga harus pergi dan menyelidiki ahli mana yang datang. Tidak perlu memperhatikan elit Do Huangs. Setan tua Do Zong itu adalah yang paling merepotkan. Saya pikir mereka tidak yakin tentang apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dirumorkan ini, tetapi hanya kata-kata Do Seng saja sudah cukup untuk membuat mereka keluar. Orang berjubah abu-abu itu perlahan berbicara. Iya, Fang Yan dengan hormat menjawab. Dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa sesepuh saat mereka meninggalkan ruangan dengan tertib. Setelah itu, mereka dengan lembut menutup pintu. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah beberapa orang pergi. Orang berjubah abu-abu itu dengan tenang duduk di kursi. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara gumaman rendah dikeluarkan. Mengapa punggung orang yang saya lihat hari ini memiliki aroma yang agak familiar? Jangan bilang kalau aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jubah abu-abu dengan lembut bergerak saat gumaman itu terdengar. Sebuah tangan terulur dan meraih cangkir teh. Ketika hendak melakukan kontak dengan cangkir teh, sebuah cahaya muncul di tangannya, membuatnya tampak agak aneh dan ilusi. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi muncul keesokan harinya, kota Kaisar Hitam, yang tadinya sunyi untuk malam, sekali lagi menjadi berisik. Tak terhitung banyaknya orang mulai berkumpul di kota ini dari luar. Pengaruh dan daya tarik yang telah dibuat dari lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam tahun ini, dapat dianggap yang terbesar dalam wilayah sudut hitam dalam satu abad. Promosi oleh Sekte Kaisar Hitam dan misteri air liur transformasi tubuh bodhisattva, menyebabkan beberapa orang yang sangat kuat, yang sudah lama tidak menunjukkan wajah mereka di wilayah sudut hitam, membuat pengecualian dan meninggalkan retret mereka. Tujuan mereka secara alami adalah kota Kaisar Hitam, yang saat ini telah menjadi fokus perhatian dalam kota sudut hitam. Beberapa orang dengan indera yang tajam samar-samar merasakan perasaan tenang, sebelum badai yang diam-diam muncul di dalam kota Kaisar Hitam dengan begitu banyak ahli yang saat ini berkumpul. Kali ini, sepertinya kota Black Corner akan meletus menjadi pertempuran besar yang menggetarkan jiwa, yang belum pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur perlahan membuka matanya saat sinar matahari pagi, memancar masuk setelah satu malam penyembuhan, kondisinya sudah mencapai puncaknya. Doki mengalir seperti aliran gunung dan perasaan kekuatan menutupi anggota tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi mesin berbentuk manusia selama itu bergerak, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan perlahan keluar dari kamarnya. Dia melihat bahwa dokter peri kecil dan Ziyan sudah menunggu di ruang tamu. Kapan Anda akan mulai memurnikan pil? Dokter peri kecil dapat merasakan sirkulasi yang kuat dari Doki di tubuh Xiao Yan saat yang terakhir muncul. Dia secara alami tahu bahwa Xiao Yan telah pulih sepanjang malam untuk memperbaiki pil hari ini. Saya akan mulai sekarang. Kalian berdua harus membantu melindungiku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Pil obat yang akan saya saring kali ini tidak biasa. Kemungkinan keributan yang cukup besar akan tercipta saat pil terbentuk. Ada banyak ahli di paviliun Kaisar Hitam ini dan sepertinya sulit untuk menyembunyikan semuanya sepenuhnya. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi yang agak serius. Iya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan secara acak mengusap dirinya sendiri setelah memberikan beberapa instruksi. Dia baru saja memasuki ruangan ketika suara ketukan muncul dari pintu. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar ketukan itu. Mereka segera merajut alis. Mereka tidak akrab dengan yang lain di paviliun Kaisar Hitam ini. Siapa yang akan datang dan menemukan mereka saat ini? Xiao Yan perlahan berjalan ke depan sambil membawa keraguan. Dia perlahan membuka pintu, hanya untuk melihat orang berpakaian putih berdiri dengan angkuh di pintu masuk. Sebenarnya pemimpin sekte junior dari Black Emperor Sekte, Moya. Senyuman melonjak di wajah Moya saat dia melihat Xiao Yan membuka pintu. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan sopan dan berkata, "Saudara Yan Xiao, saya benar-benar minta maaf karena telah campur tangan kemarin. Untuk mengungkapkan penyesalan saya berencana untuk memimpin Anda bertiga dalam tur keliling kota. Anda bisa memberitahu saya jika ada tempat yang ingin Anda tuju." Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Orang ini memang memiliki beberapa pemikiran untuk dokter peri kecil. Dia mungkin mengatakan bahwa dia memimpin mereka bertiga keluar untuk berjalan-jalan, tetapi niat sebenarnya tidak bisa lepas dari perhatian Xiao Yan. "Maaf, hari ini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit.
Dia baru saja akan menyuarakan penolakannya ketika sosok kecil yang cantik tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya. Segera, kepalan kecil yang membawa ledakan sonik yang menusuk telinga dengan kejam menghantam Moya. Orang yang tiba-tiba berlari keluar secara alami adalah Ziyan. Namun, Xiaoyan tidak menghentikannya saat melihat ini. Dia sedikit khawatir tentang Moya ini. Orang ini mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sepertinya keahliannya tidak lemah, dan itu bagus untuk memungkinkan Ziyan maju dan menguji kemampuannya. Ekspresi Moya berubah sedikit dalam menghadapi serangan mendadak oleh Ziyan. Tidak ada seorang pun di dalam kelas Do Huang yang berani secara acak meremehkan kekuatan mengerikan Ziyan. Dia segera mengambil satu langkah mundur dan meringkuk lengannya. Skill aneh yang mirip kemarin kembali ditampilkan olehnya. Kedua tangannya seperti ikan lele saat mereka dengan lembut menangkap lengan Ziyan. Setelah itu, kedua tangannya diputar dengan cara yang aneh, membentuk busur misterius. Kekuatan menakutkan di tinju Ziyan dengan cepat berkurang saat busur diputar. Ziyan yang sudah bersiap, langsung mendengus dingin saat merasakan perasaan aneh itu lagi seperti kemarin. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Cahaya ungu pekat bertahan di lengannya tanpa peduli apapun. Lengannya bergetar, dan tinjunya menghantam cincin aneh yang dibentuk Moya. Moya sangat terkejut saat tinju Ziyan lolos dari kendalinya. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok ilusi yang dengan cepat muncul kembali. Bang! Tinju terkepal Ziyan tiba-tiba terbuka sementara sosok Moya dengan cepat mundur. Kekuatan menakutkan yang tersisa di tinjunya segera lepas dari tangannya dengan cara yang aneh. Akhirnya, itu menggerogoti udara dan menekan udara menjadi gelembung seukuran bola. Saat itu dengan keras menabrak tubuh Moya. Bang! Gelembung udara meledak dan suara tajam terdengar. Kaki Moya diseret ke tanah saat dia mengambil lebih dari 10 langkah cepat mundur. Baru saat itulah dia dengan paksa menghentikan tubuhnya. Namun, pakaian putihnya yang rapi sudah compang camping saat ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Sebagai pengamat, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lapisan riak energi kecil secara aneh muncul di kulitnya, tepat saat gelembung udara tak terlihat menghantam Moya. Lapisan riak energi inilah yang menelan sebagian besar kekuatan gelembung udara. Jika tidak, dipukul oleh tinju Ziyan tidak akan menjadi masalah yang akan berakhir hanya dengan pakaiannya yang compang camping. Ziyan, kembali. Xiaoyan dengan lembut berteriak. Dia menghentikan Ziyan sambil berteriak. Baru kemudian yang terakhir menjilat mulut kecilnya, karena tidak cukup berkelahi. Dia dengan dingin memelototi Moya yang agak jelek sebelum masuk ke kamar. Setelah pukulan sebelumnya, kebencian yang dia derita sebelumnya telah benar-benar lenyap. Meskipun teknik pengurangan kekuatan Moya misterius, itu jelas tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatannya. Hehe, pemimpin sekte junior, anak ini nakal dan belum dewasa. Kami telah menyinggung perasaanmu. Xiaoyan tersenyum dan melirik Moya. Tanpa menunggu jawaban dari pihak lain setelah berbicara, dia melanjutkan, saya masih memiliki urusan lain yang harus saya tangani hari ini dan tidak bisa keluar. Kami akan meminta pemimpin sekte junior untuk membawa kami berkeliling jika ada kesempatan di masa depan. Xiaoyan mundur ke kamarnya setelah berbicara. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat di hadapan ekspresi hijau Moya. Ekspresi Moya jelek saat dia menatap pintu yang tertutup rapat di luar. Dia tidak berharap bahwa dia akan dipukuli dengan buruk hari ini. Tidak hanya dia gagal bertemu dengan dokter peri kecil, tetapi dia diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh gadis kecil dengan kekuatan yang kejam. Yan Xiao, ya, baiklah, tuan muda ini akan mengingatnya. Moya mengatupkan giginya dan mengutuk dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan pergi dengan ekspresi gelap dan serius. Di dalam ruangan, Xiaoyan mengingat wajah hijau Moya dan tanpa sadar tersenyum tipis. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dengan menggunakan tangan Ziyan untuk memberinya pelajaran hari ini, dia bisa dianggap telah melampiaskan amarahnya. Semoga orang ini tidak datang dan mencari masalah. Jika tidak, setelah semua ini selesai, kalian berdua harus tinggal di kamar hari ini dan mengabaikan siapapun. Tidak perlu berbelas kasihan jika benar-benar ada seseorang yang mendobrak pintu untuk masuk. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas dan berbicara dengan suara yang dalam. Tenang, tidak akan ada orang yang akan mengganggumu. Dokter peri kecil tersenyum tipis saat dia menjawab. Xiaoyan mengangguk samar. Dia sekali lagi memberitahu mereka beberapa hal lagi sebelum berbalik dan memasuki ruang rahasia. Setelah itu, pintu yang berat itu ditutup dengan suara retak. Itu membawa gelombang debu karena perlahan menutup.
Dokter peri kecil menoleh setelah melihat Xiao Yan memasuki ruang rahasia. Dia memandang Ziyan yang diam-diam tertawa dengan tangan menutupi mulut kecilnya saat dia sedikit tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Sudahkah kamu menggunakan barang yang kuberikan padamu?" "Ya, saya menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mengirimkan benda itu ke tubuhnya saat kita bertukar pukulan sebelumnya." Ziyan tertawa. "Itu bagus. Segalanya akan baik-baik saja jika orang ini bijaksana. Jika dia benar-benar menggunakan beberapa taktik, saya akan membiarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Sudut mulut dokter peri kecil perlahan terangkat menjadi sedikit melengkung. Suaranya lembut dan lembut tapi mengandung rasa dingin. Jika Moya yang menyedihkan itu mengetahui bahwa dia telah diracuni secara diam-diam tanpa alasan setelah hanya mencoba mendekati dokter peri kecil, kemungkinan dia tanpa sadar akan memuntahkan seteguk darah. Xiao Yan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruang rahasia. Ada sekitar 10 lebih wadah giok ditempatkan di depannya. Wadah giok memancarkan aroma obat yang kaya. Sekali melihat dan orang dapat mengatakan bahwa itu bukan benda biasa. Bahan obat ini adalah yang ditemukan kelompok Xiao Yan di hutan pegunungan selama setengah tahun perjalanan mereka. Mereka adalah barang yang sangat langka, dan nilainya tidak akan lebih rendah dari 3 bahan obat terakhir yang dibeli Xiao Yan di rumah 1000 obat. Pil obat yang ingin disaring Xiao Yan kali ini diberi nama Zong Breaking Pill. Pil obat semacam ini bisa dianggap kelas atas di antara pil obat tingkat 6. Efeknya dapat menyebabkan banyak ahli di puncak kelas Dou Huang menginginkannya. Pil obat ini tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, itu mampu memungkinkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang memiliki tingkat keberhasilan 10% lebih besar saat maju ke Dou Zong. Selain itu menjamin bahwa orang yang mengkonsumsinya akan dapat menstabilkan kekuatannya sebelum dia mencoba menerobos ke kelas Dou Zong. Bahkan jika usahanya gagal, tidak akan ada situasi di mana levelnya turun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat keberhasilan seorang Dou Huang mencoba untuk maju ke Dou Zong cukup rendah. Selain itu, ada risiko yang sangat besar. Setelah upaya menerobos gagal, riak doki di dalam tubuh seseorang mungkin terlalu kuat jika orang itu tidak berhati-hati. Ini akan menghasilkan hal yang paling tragis, penurunan level seseorang. Ini adalah hal yang menyebabkan hampir setiap ahli di puncak kelas Dou Huang menjadi sangat takut. Pada level mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk berlatih kembali jika kekuatan mereka menurun, bahkan sedikit. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu, Zong Breaking Pill memiliki daya tarik yang tinggi bagi Dou Huangs. Meskipun 10% itu mungkin tampak sangat rendah, 10% ini cukup untuk menyebabkan ahli Dou Huang yang tak terhitung jumlahnya, mengorbankan banyak hal untuk mendapatkannya. Pil pemecah Zong ini akan menjadi salah satu kartu teratas Xiao Yan, ketika dia mencoba menawar air liur transformasi tubuh bodhisattva. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 10 plus kotak giok putih salju di depannya. Dia dengan lembut menghirup udara dan menekan riak di dalam hatinya. Dengan jentikan jarinya, tousan bis cauldron yang sangat besar muncul entah dari mana. Itu mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan suara gong yang rendah dan dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Metode pemurnian dan berbagai hal yang perlu diperhatikan saat menyempurnakan Zong Breaking Pill sekali lagi melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan api hijau giok muncul di dalam pupilnya yang hitam pekat. Engah! Api hijau giok muncul dari jari Xiao Yan dengan cepat. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan nyala api berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kuali obat dengan cara seperti kilat. Nyala api baru saja memasuki kuali ketika ukurannya yang kecil tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap, nyala api kecil itu berubah menjadi api ganas yang membakar dengan liar di dalam kuali obat. Menyusul peningkatan ukuran nyala hijau giok, permukaan merah terang di tousan bis cauldron menjadi merah yang lebih menusuk mata. Sekilas, kuali itu tampak seperti sekumpulan api yang menari-nari. Kuali obat yang ditinggalkan oleh Han Feng ini memang bukan hal yang biasa. Meskipun dipanggang oleh api surgawi saya berkali-kali, masih bisa tetap baik-baik saja. Kualitasnya bahkan mungkin sebanding dengan iblis hitam milik guru itu. Kilatan puas melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada satupun garis retak di tousan bis cauldron meskipun telah menggunakannya berkali-kali. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah suhu internal kuali obat mencapai suhu stabil tertentu. Kotak giok seputih salju yang memancarkan rasa dingin tersedot ke tangannya. Di dalam kotak batu giok tergeletak cabang pohon layu yang tampak seperti diukir dari es. Meskipun benda ini tidak memiliki penampilan yang menarik,
Aroma obat yang kaya yang dipancarkannya membuat orang tahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Item ini dikenal sebagai Cold Marrow Twig. Itu bukanlah ranting pohon yang sebenarnya melainkan sesuatu yang diaglomerasi dari energi beku murni di tempat yang sangat dingin. Jika seseorang berlatih tipe es doki untuk memurnikan dan menyerapnya, itu akan menyebabkan doki orang itu menjadi lebih dingin. Makanya, benda ini bisa dianggap tak ternilai di mata mereka. Xiaoyan hanya bisa mendapatkannya karena dia beruntung memasuki kolam dingin jauh di pegunungan. Namun, dia dikejar dengan liar oleh magical beast yang tersembunyi di sana, seekor binatang yang akan masuk ke peringkat ke-7, selama lebih dari 50 km sebelum dia berhasil melarikan diri. Jari-jari Xiaoyan memegang Cold Marrow Twig dengan 2 jari dan rasa dingin yang menusuk tulang dengan cepat mengikuti jarinya dan meresap ke dalam dirinya. Itu hampir menyebabkan seluruh lengannya menjadi mati rasa. Mata Xiaoyan melirik tangannya yang tertutup es tipis. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan api hijau giok di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, dengan cepat mengeluarkan rasa dingin yang meresap ke dalam dirinya. Tangan Xiaoyan dengan lembut melemparkan Cold Marrow Twig dengan akurat ke dalam kuali obat. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dan menelan bekas seperti mulut buas. Cold Marrow Twig tidak hanya menunggu ketiadaan di hadapan nyala api ini. Itu memancarkan gelombang udara dingin yang tak henti-hentinya dalam upaya untuk memblokir erosi suhu tinggi. Udara dingin dan nyala hijau giok saling mengikis. Kabut putih tipis muncul dari titik kontak di tengah suara, cici. Ranting sumsum dingin ini mengandalkan energi dinginnya yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar mampu terlibat dalam jalan buntu dengan Glazed Lotus Heart Flame untuk waktu yang singkat. Sungguh layak menjadi sesuatu yang akan menyebabkan Magical Beast dari peringkat itu untuk pergi keluar untuk melindungi. Xiaoyan diam-diam mendecakkan lidahnya dan memuji, ketika dia melihat pemandangan ini di kuali obat. Pikirannya segera bergerak dan suhu di dalam kuali obat meningkat. Cold Marrow Twig akhirnya tidak dapat bertahan setelah dibakar oleh suhu api yang tinggi. Tampilan permukaannya yang seperti kristal es mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Itu berkat api surgawi miliknya. Jika itu adalah nyala api biasa, kemungkinan hanya memurnikan ranting sumsum dingin ini akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Jika itu masalahnya, tidak hanya akan membuang waktu tetapi juga akan menghabiskan dokinya. Sebuah api surgawi tidak kalah dengan senjata magis asli dari sudut pandang alkemis. Pemurnian berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum Cold Marrow Twig yang keras kepala akhirnya berubah menjadi cairan kental seputih salju. Cairan tersebut bersirkulasi dan memancarkan energi murni yang sangat kaya. Xiaoyan menghabiskan setengah jam setelah selesainya penyempurnaan untuk menyelesaikan langkah pengerasan. Dia tidak beristirahat setelah dia menyelesaikan ini. Dengan gerakan tangannya, dia melemparkan ramuan obat keras kepala lainnya ke dalam kuali obat. Waktu perlahan mengalir lewat di ruang rahasia yang tertutup rapat. Bahan obat di kotak giok di depan Xiaoyan berangsur-angsur berkurang. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat bertahan di ruang rahasia seperti awan. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat bahan obat secara bertahap disempurnakan. Dia tahu bahwa langkah-langkah yang masih tersisa adalah yang benar-benar merepotkan. Pil pemecah zong ini bisa dikatakan sebagai pil obat tingkat tertinggi yang pernah disempurnakan secara pribadi oleh Xiaoyan. Karena itu, peluang suksesnya cukup rendah. Pil pemecah zong dapat dianggap kelas atas bahkan di antara pil obat tingkat 6. Pil tingkat seperti itu mungkin tidak banyak berguna untuk Douzong asli, tapi itu mampu menarik banyak faksi besar ke dalam pertarungan untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki pil obat semacam ini, mungkin ada kemungkinan sekte mereka akan mendapatkan tambahan elit Douzong. Untuk faksi-faksi yang berfokus pada warisan, itu memiliki daya pikat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Pikirkan saja sekte Kaisar Hitam ini. Seseorang bisa memahami pola pikir seperti itu hanya dengan melihat jumlah harta alam yang telah mereka habiskan selama bertahun-tahun untuk merawat Moya, pemimpin sekte junior ini. Tentu saja, bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan Zong Breaking Pill ini jarang terjadi. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan kemampuan mencari harta karun Ziyan, selama setengah tahun perjalanan mereka, untuk mendapatkan cukup banyak uang, kemungkinan dia tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahan ini. Meskipun demikian, Xiaoyan hanya mengumpulkan 3 set bahan selama setengah tahun ini. Dengan kata lain, Xiaoyan hanya memiliki 3 kesempatan untuk memperbaiki Zong Breaking Pill ini. Jika dia gagal dalam setiap upaya, tidak ada yang tahu kapan lain kali dia bisa memperbaikinya lagi. Dengan keterampilan penyulingan obat Xiaoyan saat ini, tidak akan ada banyak masalah dalam memperbaiki beberapa pil obat tingkat 6 biasa.
Namun, Zongbreaking Pill ini bukanlah barang biasa. Bahkan dia kemungkinan akan memiliki kurang dari 40% perubahan dalam menyempurnakannya dengan sukses. Selain itu, ini adalah hasil setelah memperhitungkan bantuan dari api surgawi miliknya. Jika seorang alkemis tingkat 6 biasa mencoba untuk memperbaikinya, kemungkinan mereka untuk sukses akan lebih rendah. Xiao Yan juga mengetahui tingkat kesulitan dalam menyempurnakan pil pemecah zong ini. Karena itu, dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Matanya menatap tajam aktivitas di dalam kuali obat. Pikirannya bergerak pada saat tertentu, dan dia tiba-tiba mulai memampatkan semua bahan obat murni yang telah dia saring di kuali obat bersama-sama. Engah. Riak energi yang kuat meletus saat banyak bahan obat melakukan kontak. Segera, cairan obat murni yang telah dimurnikan dengan susah payah itu diguncang, sampai lebih dari setengahnya tersebar. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan tak terduga di kuali obat. Dia dengan lembut menghela nafas, seperti yang diharapkan selalu seperti ini. Pertama kali memang sangat sulit. Xiao Yan tetap duduk di ranjang batu sambil merenung sejenak. Pikirannya berulang kali mengulang fenomena tidak biasa yang telah terjadi, ketika bahan obat telah digabungkan menjadi satu. Itu lama kemudian sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Dia membersihkan kuali obat dan mulai sekali lagi. Memurnikan pil obat adalah hal yang keras dan menyusahkan. Setelah kegagalan pertama Xiao Yan, dia menghabiskan hampir 5 hingga 6 jam untuk sepenuhnya menyempurnakan set bahan obat kedua. Kali ini, tidak ada masalah yang muncul selama merger karena kendali Xiao Yan yang cermat. Namun, ketika pil obat hendak mengambil bentuk embrio, penyimpangan kecil muncul. Oleh karena itu, bahan obat di kuali yang berharga sekali lagi dibuang. Darah menetes dari hati Xiao Yan saat dia menatap bahan obat jadi tidak berharga. Bahan-bahan obat ini bukanlah barang yang bisa dibeli jika diinginkan. Sialan, aku telah meremehkan kesulitan benda ini. Xiao Yan dengan paksa menahan darah yang menetes dari hatinya, dan secara bertahap menenangkan pikirannya beberapa saat kemudian. Tangannya gemetar saat dia sekali lagi mengeluarkan set terakhir bahan obat. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal, dia bisa melupakan tentang menyempurnakan Zongbreaking Pill dalam waktu dekat. Mata Xiao Yan tertuju pada bahan obat. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan nyala api sekali lagi naik di dalam kuali obat. Api kecil itu layu dan cahaya hijau giok mendarat di wajah Xiao Yan yang luar biasa serius, menyebabkan dia tampak sangat dingin dan keras. Satu persatu, bahan obat yang berharga masuk ke kuali obat dari tangan Xiao Yan yang naik dan turun. Mereka segera tertelan oleh nyala api. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir sementara nyala api berputar. Butir-butir keringat padat mulai samar-samar muncul di dahi Xiao Yan. Sehari penuh kehalusan tanpa henti terasa berat bahkan baginya. Kali ini, Xiao Yan hampir menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam kuali obat. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan segera ditemukan olehnya. Di bawah pengawasan tingkat tinggi ini, banyak cairan obat di dalam kuali obat secara bertahap mulai bergabung. Penggabungan berlanjut sementara Xiao Yan merasa sangat gugup. Namun, untungnya tidak ada yang salah kali ini. Ketika fusi cairan obat selesai, cairan cantik yang berukuran setengah kepalan tangan mulai muncul di dalam kuali obat. Xiao Yan tidak menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari campuran tubuh cair dari banyak kekuatan obat. Pikirannya masih tegang saat kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api ke tingkat yang sempurna. Dia perlahan menurunkan suhunya, dan membiarkan banyak cairan obat di dalam tubuh cair untuk benar-benar mengeras. Sekitar setengah jam setelah cairan menyusut dan mengeras, permukaan benda cair mulai mengeras secara bertahap. Pil obat embrio dengan permukaan yang tidak rata perlahan terbentuk. Xiao Yan akhirnya membuang batu besar yang membebani hatinya saat melihat pil obat embrio berhasil dibentuk. Langkah-langkah tersulit telah diselesaikan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjaga nyala api agar pil obat embrio ini tetap hangat dan bergizi. Setelah itu, Zongbreaking Pill dapat dianggap berhasil dibuat. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 88. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.